Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan melakukan diskusi. Miss berharap teman-teman semua berpartisipasi dalam public speaking ya. Maksudnya jangan cuma 1-2 orang yang mengeluarkan pendapat. Miss berharap semuanya bisa mengeluarkan pendapat. Kita persilahkan dari kelompok sebelah kanan dulu ya, yang akan membahas tentang tema bullying. Yuk. Apa nih? Gimana? Tentang emosi mereka masing-masing. Nah, di sini bisa kita mulai dari kelompok mana dulu mau mulai? Satu. Kelompok itu. Oke, untuk pembicara pertama silakan. Saya persilakan. Bullying kan? Oke, balik ke diri masing-masing. Oke. Untuk yang berbicara tolong berdiri di depan ya. Aku di depan aja. Gak usah di depan aja. Iya, tolong berdiri di tempat. Ayo dong, boleh jelasin. Oke. Tolong Oke, kondusif. selamat siang semuanya. Siang. Nah, jadi di kelompok kita bakal membahas tentang bullying dan kalian bisa memberikan pendapat kepada kelompok kita. Ya, nah jadi bully adalah tindakan repetitif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terhadap seseorang lain dengan tujuan untuk menyakiti atau menghina. Nah, banyak juga kasus-kasus yang zaman sekarang bahkan mereka ini bunuh diri ya, banyak kasus-kasus yang bunuh diri karena bully atau dilecehkan. Nah, bullying ini kan tindakan bisa fisik maupun non verbal dari media sosial juga bisa, dan itu bisa merusak mental seseorang secara emosional dan memiliki efek yang jangka waktunya itu sangat panjang. Itu aja, mungkin ada pendapat dari kelompok kalian. Oke, saya persilakan kepada kelompok lawan untuk memberikan tanggapan. Kok dari kontra dulu sih? Kontra. Berdiri. Tolong berdiri. Oke, kita dari tim pro bullying sebenarnya agak iya mendukung bullying gimana gitu ya. Nah, coba Kak, kita ngambil dari sisi positifnya aja ya mungkin. Enggak, ada. Gini, kalau misalnya kan ada teman kita yang dibullying. Itu kita enggak. Teman kita itu nggak salah. Tapi jadi bullying kayak orang bullying pasti nggak salah nggak sih? Iya. Tapi ada juga yang salah kan. Nah, aku mandiri anjir. Terus kalau misalnya satu circle-nya itu bantu dia buat bullying kalau dia nggak salah, itu termasuk benar atau enggak? Enggak. Karena kan itu kesalahan. Padahal dia benar, tapi dia nggak salah, tapi dia dibully gitu. Dia benar, tapi dia dibully. Sedangkan temannya ini bantu tidak sih? Membantu untuk membuli juga. Iya, membantu melawan bully itu termasuk salah atau benar? Ya kan kita kan tim yang benar itu kan? Pro. Iya, pro. Kita kan pro. Jadi kita Gua baik. Kondusif. Dia jahat. Gua nggak ngapa-ngapain nih. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia ngebully gua. Nah, dari teman-teman gua, kalau misalkan balik bully itu termasuk baik atau enggak? balik bully dia. Karena dia udah ngebully gua, teman-teman gua nggak terima nih, nggak terima. Balik bully dia, itu termasuk baik. Karena kan itu kan Bisa diselesaikan. Tapi itu termasuk bully atau enggak kalau misalkan sama melawan? Itu bagus. Nih gitu, ya suka bully. Bahkan lu juga nggak salah kan di situ. Rasa lu tuh benar. Jadi ya, itu kesalahan sih sebenarnya. Padahal bisa diselesaikan. Tapi mereka bantu bukan lu temennya mungkin ya. Dan mereka betul apa sih mendiskusikan kalau misalkan nih gua dijahatin nih sama si ini. Lu harus bisa berteman sama gua aja. Jangan lu harus bisa bantu gua untuk ngebully dia nih. Apa dulu anjir? Ya, kepada saudara kita persilakan memberikan tanggapan. Kita bilang pro bully gimana ceritanya? Ada bisa. Aku berdiri. Siapa? Dia pro bully anjir.
Ya, silakan. Malona bilang juga dari bullying ada sisi positifnya juga, walaupun itu yang negatif. Positifnya dari bullying itu melatih mental dari seseorang. Misalkan si Arthur dibully, woi Cina. Tapi dia punya mental yang kuat, Miss. Dia nggak fokus sama ejek-ejekan teman-temannya, tapi itu dia males dengan dia belajar yang baik di kelas, dapat nilai-nilai bagus. Dia bisa ngejadiin bullying itu jadi motivasi buat dia. Itu salah satu sisi positif dari bullying. Yang lain gak ada yang mau? Biar gantian gitu. Kan kata lu melatih mental, kan mentalnya udah kena apa yang kan lu bilang kan tadi lu melatih mental kan, kalau dibully itu juga termasuk melatih mental. Apa yang mau lu latih? Mental lu kan udah kena gara-gara dibully. Sorry, mungkin nggak bilang kayak gini. Setiap masalah pasti ada positif dan negatif. Ini deh contohnya, gue bully lu nih. Lu jelek, lu gendut deh. Gue bilang kayak gitu sama lu sekarang. Dan gue nggak tahu ke depannya lu bakal glow up, lu bakal cantik, lu bakal kece dan lu pasti sok-sok kayak gue harus berterima kasih nih sama orang ini. Kalau orang tuh gak ngejudge gue gak akan bisa naikin value gue gak akan bisa upgrade diri gue dengan lebih baik. Jadi tanggapan lu gimana? Setiap orang, setiap suatu masalah pasti ada positifnya. Nggak tahu istilah seseorang itu kayak gimana. Orang juga kan punya batas kesabaran dan rasa emosional yang berbeda-beda. Kita juga tahu mungkin itu bisa dijadiin motivasi dengan beberapa orang, tapi belum tentu sama orangnya bisa nerima hal itu, ya kan? Nah mungkin ya lu dikatain juga kan kayak lu gimana sih kayak gitu, dia lu rebutan ya mungkin ada beberapa orang. Iya, tergantung pandai. Jadi gini loh, kalau misalnya bullying itu dikatakan salah, emang bullying itu salah, tapi secara tidak langsung bullying itu mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Tapi itu menjadi motivasi atau enggak, dan itu juga berbeda dari diri kita masing-masing. Lu mikirnya gini, dan lu mikirnya bullying itu bisa memberikan motivasi seseorang. Oh ini kalau sama itu bisa. Tapi ini loh, oke apa? Kalau menurut gue ya, kan sebenarnya misalnya lu mau mengomentari atau mengomentari fisik orang kan bisa kan itu solusinya bisa diomongin dulu kan secara baik-baik, nggak usah langsung bully. Nah, menurut gua bahkan orang yang membuli itu yang nggak punya mental, karena dia nggak berani buat ngomong secara langsung. Iya benar. Bukan karena dia baru lihat. Tolong selesaikan, tolong pihak lawan menyelesaikan argumentasi. Tunggu ya. Kalau di sini udah selesai argumentasi baru jawab. Ini dulu, oke? Ya, lanjut. Kan biasanya tuh pembuli itu nggak sendirian. Pasti betul. Benar. Nah, tadi Gabriel bilang orang yang dibully itu ibarat dilatih mentalnya. Kalau menurut gua, yang membuli itu malah dia nggak punya mental. Karena dia pasti ngajak komunitas lain atau orang-orang lain buat membuli dia. Kenapa enggak ngomong secara langsung, secara baik-baik, face to face, dibanding harus ngebully. Gitu. Bully 4 orang. Motivasi kan? Motivasi kenapa harus dibully dulu gitu? Kan motivasi itu bisa dicari dari dalam hal lain, misalnya lu punya prestasi, terus prestasi orang lain tuh lu jadi motivasi gitu. Jadi lu pengen itu, kenapa harus dibully dulu? Kenapa nggak yang kayak cari itu lain? Nggak, pokoknya bully itu tetap salah dalam hal apapun, dalam hal mau ngatain aja ataupun kayak membalas, atau itu pun tetap salah. Itu pun juga ada hukumnya dalam politik. Kontra ya? Bullying. Kenapa bullying itu bisa dibilang melatih mental? Satu, yang pertama, lu kan harus berhadapan dengan hal-hal yang gak lu pengen. Jadi lu harus nge-improve diri lu lagi supaya bisa lebih ngadepin hal-hal yang gak lu pengen. Terus kalau dibilang Angel, kenapa motivasinya harus ngeledek? Kenapa nggak
nggak ngasih prestasi orang lain, atau yang dibully ini ngeliat prestasi orang lain supaya motivasi dia. Bully ini bukan motivasi yang dia pengen, ini motivasi yang terpaksa. Maksudnya gimana caranya dia ngejadiin bullying ini jadi salah satu cara dia supaya bisa nge-improve diri dia lagi, ningkatin diri dia lagi. Gimana caranya lu hal negatif kayak gitu aja bisa lu jadi motivasi. Jadi bullyingnya dianggap suatu kritikan yang membangun sehingga bisa menjadi improve diri ketika dibully. Jadi kalau kelompok sini tanggapannya gimana? Ketika mengatakan bully itu ternyata positif loh gitu. Ya. Oke. Sudah pada bagian kelas silakan. Oh, aku nanti. Ayo. Ya yang belum. Sebelah sini yang belum. Yang belum ngomong. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Kan lagi belajar public speaking. Ayo yang belum. Nih, lu motivasi, lu mau ngapain? Untuk motivasi, gue udah ngomong sih. Silakan. Ayo gantian yang lainnya yang belum. Ayo menambahin. Silakan. Mas, tadi dijelasin sama Angel juga gimana bullying. Gimana bullying itu sendirian? Nggak mungkin dong, jatuhnya dia cuma ngejudge doang. Kalau bullying itu sekelompok, lu ngatain orang, terus orangnya juga pro ke lu, ya itu bullying. Bullying itu sekelompok pikirannya, bukan sendirian. Kalau sendirian tuh lebih ke ngejudge. Walaupun sekarang udah di undang-undang udah tulisnya bullying, gitu. Sebelumnya itu bukan kata-kata bullying, bukan, tapi lebih ngejudge orang. Iya, kalau ngejudge mah emang pribadi kita sendiri, dalam hati. Tapi kalau misalnya bullying, risetnya tuh dari mana kalau sekelompok itu sendiri, dia tuh sendirian bullyingnya gitu loh. Karena dari zaman dulu juga yang tahu bullying ya kelompok sampai sekarang. Iya, Betul, dia kelompok-kelompok doang. nih gue balik lagi nih, apakah kalian yang riset buat motivasi itu dari mana? Kan kalau riset itu harus dari kebanyakan orang. Iya. Oke. Dia baper atau dia sakit hati atau dia apa itu urusan personal. Terus yang dibilang Angel nggak ada dong orang mau dapat motivasi, aku mau jadi bully dong. Enggak, gue nggak bilang nih orang pengen dibully biar dapat motivasi. Gimana caranya kita ngejadiin hal negatif itu jadi motivasi sama diri kita. Bullying sama kemiskinan, emang ada orang pengen miskin. Gimana caranya dia pengen ngehibur diri, gue pengen ngebawa harkat martabat keluarga gue ini naik. Jangan sampai gua udah gede tapi sama aja nih kayak bapak emak gua kayak bapak emak gua masih kayak gini-gini aja kehidupannya. Kalau urusan dia sakit hati ya urusan personal dia, berarti emang dia nggak kuat. Kayak kemiskinan kan datangnya dari diri dia sendiri. Misalkan dia lahir dari keluarga yang 3T lah, terus dia masa nyalain doang karena dia ngebully, karena Tuhan ngebully. Jadi kan pendidikan itu kayak motivasi, kayak misalnya lu domain nyokap lu. Tolong berdiri. Kayak misalnya motivasi, misalnya kayak lu diomelin mak lu bakal berubah kan? Misalnya kalau lu nggak diomelin mak lu nggak bakal berubah kan? Itu beda, itu motivasi. Karena itu bukan motivasi, bukan apa-apa. Bullying bukan Kan bullying bukan ini beda. Diomelin sama orang tua lu, pasti ucapannya juga, kata-katanya juga beda. Nggak mungkin kayak sekasar itu, kayak misalkan lu pasti bego banget, kayak tolol banget, buruk banget, gitu-gitu kan. kebanyakan orang tua. Iya, kebanyakan orang tua beberapa, dan mungkin emang lu nggak ngerasain ada beberapa. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan lu juga tadi bilang kantor, kayak misalkan kelompok itu lu dapet riset dari mana. Lu tanpa disadari juga, misalkan di teman-teman lu juga banyak kok membuli kayak gitu dengan cara yang sekelompok, tapi lu gak akan pernah sadar karena lu gak akan melihat mereka itu ngelakuin hal itu tanpa lu sadari. Angel tanya kayak riset untuk diri sendiri. Ini dari pengalaman pribadi gue aja. Gue nggak ngejudge ya, gue nggak mau rasis nih. Gue waktu SMK, gue masuk ke salah satu SMK negeri di kota gue. Dan itu bener-bener 4 angkatan gue noni sendiri. Gue pertama masuk kelas 10, gue dikatain gini, Cina lu bawa corona ngapain kesini?
gitu. Gue dikatain kayak gitu, terus dikatain lu anak mana lu, gak usah kesini. Gue buktiin sama dia, gue 2 periode gue menjabat sebagai wakil ketua OSIS tanpa bisa diganti. Menurut gue dari kita didorong kayak gitu, dikatain lu Cina ngapain di sini, lu beda dari sini, keluar dari sini, gue digituin. Gue buktiin sama mereka, gue nggak ikut request siapapun. Gue bisa jadi diri gue sendiri sampai gue lulus. Iya, Jadi apes. bullying salah atau enggaknya, bagaimana seseorang itu menanggapi diri sendiri, menanggapinya. Kalau dia mau berubah, oke, itu bakal jadi hal positif. Kayak soal begini kan, nah kan ada beberapa orang Cina itu nggak non-monis kan, dan ada beberapa Cina juga yang Islam. Lebih ke etnis lah. Nah, dia kan masih kan cuma ke agama. Ajam. Ini bicara ras. Udah, nggak apa-apa. Udah. Konteks ya, tolong ya. Menurut gua kalau emang zaman itu waktu gua dibully gitu emang tuh bergerombol dan itu rame-rame banget yang ngejar. Iya, Tapi kan? menurut gua bagaimana seseorang menyikapin bully itu benar atau tidak tergantung dari diri kita sendiri. Mau kita yang nge-push buat diri kita lebih baik atau kita stuck di belakang dengan bulian itu sendiri. Jadi menurut gua bully itu ada bagian positif dan negatifnya sendiri. Bagaimana kita menanggapinya itu. Silakan, Jojo. Bagian orang yang kayak mungkin itu jadi hal yang positif buat dia, jadi dia berubah. Cuma nanti jadi hal itu jadi membekas. Misalnya lu lagi di tempat yang kayak gitu lagi, yang lebih kebanyakan tuh orang-orang apa sih, orang-orang itu apa sih namanya, orang-orang misalnya orang Jawa, lebih banyak orang Jawa dan lu sendirian, pasti itu membekas kayak aduh gue takut nih, gue trauma, gue trigger gitu loh. Aduh gue takut nih kalau bakal digituin lagi. Tahan ya. Karena setiap orang tuh berbeda-beda ya, emang benar setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi hal itu jadi ngebuat jadi insecure, dan juga bisa orang tersebut yang kayak lu misalnya dikatain itu, nanti lu di tempat lain ada orang misalnya dia Jawa sendiri, lu jadi kayak gitu. Itu efek yang negatifnya dari bullying. Makanya dari itu emang kalau lu mau ngomong kayak nggak suka misalnya lu Cina, lu ngomong pribadi aja gitu. Lu Cina aja gitu. Jadi secara pribadi, nggak secara di depan banyak orang kayak gitu loh. Jadi ngebekas, dan nanti lu sendiri juga bisa ngelakuin hal itu ke orang lain, atau lu ke-trigger bakal terjadi itu lagi kalau lu gitu. Kalau untuk membekasnya atau enggak, suatu hal pasti akan membekas. Tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan apa yang terjadi pada diri kita sebelumnya, itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi ibaratkan lu menabur karma, pasti lu akan terpanggil juga kan. Jadi menurut gua kayak kalau sekarang gue cukup bangga karena gue berhasil membuktikan kepada mereka yang merendahkan gue bahwa gue bisa menjadi diri gue sendiri di daerah mereka. Dan urusan gue membuli orang lain, gue nggak pernah ngelakuin itu karena gue tahu itu sakit, itu melukain. Jadi kalau orang punya otak, orang berpikir secara jelas, mereka nggak akan ngelakuin hal yang mereka lakuin ke orang lain. Jadi apa? Pada poin intinya, bullying emang salah, tapi tetap ada poin positifnya dalam bullying itu sendiri. Jadi kita nggak bisa tuh kayak bullying mah emang salah, cuma ada poin pro-nya. Ada poin positifnya, Ya, ada benar. negatifnya. Kalau pro deh. Ya benar, ada positifnya, ada negatifnya. Poinnya gimana poinnya? Masalahnya argumen kontra mereka tidak counter semua. Ada yang mau kasih nih? Apa sebelum Miss yang menanggapi, teman-teman ada yang mau kasih kesimpulan nggak? Untuk closing statement masing-masing kelompok saya persilakan. Ya, kesimpulannya boleh. Satu ya, dari sini satu kesimpulannya. Menurut saya Kalau berdiri. Berdiri. kesimpulan menurut kelompok kami mungkin bullying itu ada dampak positif dan negatifnya. Tadi yang dijelasin Berlin berarti tergantung cara kita menanggapinya, itu positif atau negatif gitu. Kalau dari itu salah. Bullying itu positif. Positif. Tergantung cara menanggapinya kita gimana. Baru lagi forming. Kayak lagi. Positif. Iya. Negatif kita.
Oh ya udah positif. Kan ini kesimpulan. Karena dari hasil debat akhirnya kan ada kesimpulan, bener nggak? Makanya segala sesuatu itu ini kan sebenarnya kayak musyawarah kan, walaupun tentang debat. Yang akhirnya ujung-ujungnya oh ternyata bully itu negatif dan positif. Kita nggak mau musyawarah, Miss. Nah kalau misalnya kesimpulan dari kita, Namanya keributan dia, Miss. kalau misalnya kesimpulan cuma satu, ya berarti tetap bakal debat. Iya betul, itu kesimpulan benar. Udah, sebelah sini. Siapa yang kesimpulan? Silakan. Mulai dari Karin berdiri. Siapa? Oke, jadi kesimpulannya tuh nggak ada orang yang pengen dibully. Semua orang tuh nggak mau kayak dibully. Nggak ada orang yang mau dijelek-jelekin di muka umum. Itu nggak ada. Biasanya bully itu yang dilakukan itu di muka umum. Dimana tujuannya itu buat apa? Buat ngejelek-jelekin seseorang ini dan ngajak menggiring opini orang lain buat ngejelekin orang itu juga. Itu bully. Jadi kesimpulannya di sini nggak semua orang punya mental yang sama. Semua orang bisa menanggapinya dengan baik atau bisa aja dia jadi makin down. Itu tuh banyak banget kasus bunuh diri karena bully. Bahkan ada yang kasus bullynya tuh bukan cuma dari verbal, bisa aja dia sampai kayak mukul sampai orang nggak sadarin diri gitu ya. Itu intinya perbuatan bully itu salah dan tidak dibenarkan. Meskipun seseorang itu bisa menanggapinya, tetap aja bakal ada rasa dendam di dalam hati karena bagaimanapun juga seseorang tuh nggak mungkin bisa melepas masa lalunya. Membekas. Ya, 20% susah ngilangin. 20% yang dibilang Berlin bisa ngubah diri dengan positif. Sisanya no. Semua mau kosong. jadi sama yang kayak tadi kalian bilang, semua ada positif dan negatifnya. Tergantung dengan bagaimana orang tersebut tuh menanggapi dan ke depan masa depannya mau jadi tetap down atau dia malah grow. Oke, upload. Oke. Jadi intinya bullying itu dari hasil diskusi teman-teman berarti ada positif dan ada negatif. Posisinya gini ya. Positif itu, ingat positif itu kalau kita jadi korban. Kalau kita jadi korban sikapi secara positif. Jangan sampai kita kalah ya. Karena yang tadi dibilang kalau kalah bisa jadi keluar dari sekolah, bener nggak? Mas saya malas sekolah, kenapa? Karena saya di sana juga dibully, bener nggak sih? Tapi karena mentalnya kuat akhirnya lulus, plus dong. Nah itu positifnya ya. Jadi ada dua. Bullying tuh nggak boleh kalau kita jadi pelaku. Ya kalau jadi pelaku tuh jangan pernah jadi pelaku bullying. Tapi kalau kita jadi objek bullying, ya jadi korban bullying, kita harus sikapi secara positif, approach. Gimana caranya kita mengupgrade diri kita? Oh kok orang bilang saya nggak pintar ya, berarti saya harus upgrade ini nih. Dia bodoh, tahu dia bodoh. Ada kan contoh ada yang kayak gitu. Berarti kita harus mengintrospeksi diri untuk menjadi pintar gitu ya. Atau contoh body shaming nih, kamu gendut banget sih gitu ya kan. Ada kan tiba-tiba ujuk-ujuk dia menjadi cantik ke depannya, bener gak sih? Atau kamu kurus banget sih, itu body shaming gak sih? Yang akhirnya dia gak kurus banget. Nah jadi kalau bicara positif negatif ya itu ada nilai positif negatif tapi tergantung orangnya. Dan Miss berharap kalau seandainya kita jadi korban harus ditanggapi secara positif. Boleh masuk. Terus kan sekarang kan udah semakin berkembangnya zaman, kita udah harus jadi smart people. Jadi karena kita udah sering ngalamin tentang membuli ya, harusnya kita tuh lebih tahu gitu cara menyikapinya gimana. Kita harus gitu ya. Jadi sampai kalau topik dari dibully mungkin kita bisa bantu, atau enggak orang yang dibully pun sekarang dia harus bisa mikir, oh kayak butuh pertolongan segala macam. Jadi Betul. Semakin berkembangnya zaman atau gimana, atau makin banyak kasus-kasus yang lain, harusnya kita lebih gampang untuk menyikapinya. Jangan mau stuck di situ aja, karena kalau akan terus stuck ya akan kayak gitu aja, nggak akan ada perubahannya. Oke. Orang itu kalau ada media sosial atau apapun, kalian ngebuka atau nggak buka, kalau menurut saya pribadi ya, maksudnya kayak nggak semua orang tuh bisa cerita tentang masa lalu dengan dia membuli, karena Nah, itu susah dia. banget.
Itu karena ngembalin luka lama dia lagi. Ya, masih. Nah, sekarang untuk mosi berikutnya, saran dari saudara Arthur adalah tentang aborsi. Nah, di sini kelompok A berperan sebagai bagian yang pro kan? Ya. Kontra. Bagian Mayoritas. kelompok A berperan sebagai bagian yang kontra tentang child abortion, sedangkan untuk kelompok B itu berbicara tentang pro legalisation. Oke, saya persilakan kepada Singkat aja, kalau aborsi itu perbuatan yang dilarang di agama dan dihukum. Kan ini kan agamanya enggak. Aborsi itu sebuah kegiatan membunuh seseorang yang nggak bersalah. Terima kasih. Oke, agama melarang. Bagaimana kalau istrinya si ibu tersebut ada penyakit di tumor di rahimnya? Dan itu anak itu harus dikeluarkan diaborsi atau istrinya yang meninggal karena penyakit itu. Jadi secara terpaksa kita harus mengangkat anaknya tersebut. Mungkin ada tambahan Emang harus diaborsi janinnya, tapi kalau karena hubungan di luar nikah atau emang udah resmi menikah terus dia pengen aborsi, kayak gimana itu nanggepinnya? Nah, kalau misalnya dia mengaborsi karena di luar nikah, itu lihat dulu dari suaminya gimana. Mungkin ekonominya yang kurang atau suaminya kasar, suka mukul. Jadi kasihan gitu loh, anaknya nggak bakal sia-sia juga. Masa depannya jadinya susah gitu loh. Mendingan sekalian diaborsi, jadi nggak ngelakuin lagi hal tersebut, tidak mengulang. Karena kalau misalnya nanti dia tetap dikandung susah-susah, nanti anaknya kurang gizi, stunting, ya kan? Kekurangan gizi mungkin dari ekonominya atau suaminya kasar, keluarganya juga nggak ngedukung, keluarganya mungkin dari keluarga dari istrinya pada ngomel-ngomel, aduh anak dajal lu begitu, cewek gimana dong? Masa si cewek ini harus jadi payah, dia mungkin bakal kelelahan sambil lagi hamil dan sebagainya. Oke. Ini tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai pemberian yang diberikan Tuhan kepada sang pasangan ini. Gitu. Oke, silakan. Kira tadi bilang ya, di luar dia korban dari pemerkosaan. Atau dipaksa pacarnya. Kan tadi Bukan, kita kan nanya, harusnya kamu jawab, jangan balik tanya. Karena Sri kan bilang dia, gimana kalau misalnya kamu bisa nikah? Nah, kamu harus jangan balik tanya. Kita jadi kayak siapa yang jawab jadinya? Kalau dia lempar, Gimana kalau misalnya hubungan seks di luar batas tapi Gak apa-apa, nanti dulu lanjut dulu. Nanti lanjut dulu. pasangan ini pasti melakukan hal-hal yang tidak baik di luar nikah, gitu kan ya? Kenapa harus diaborsi sih? Kenapa gak dilanjutin saja gitu? Oke, silakan. Oke, jadi gini, kehamilan itu kan terjadi karena kesengajaan. Iya. Pasti dua-duanya juga melakukan hal tersebut ya kan? Dan mereka udah tahu konsekuensinya, mereka tuh bakal punya anak. Ya kan, otomatis dilarang untuk aborsi, ya kan? Tapi ujung-ujungnya itu akhirnya itu tergantung dengan kesepakatan. Kalau kedua orang tuanya sama-sama egois, pasti mereka ngelakuin aborsi. Apalagi kalau didukung sama keadaan ekonomi, pendidikan, kayak misalnya lu belum lulus kuliah, belum lulus sekolah, tapi udah melakukan hal tersebut dan mengharuskan lu tuh untuk aborsi, itu pasti dilakukan karena hal terpaksa. Dan juga kalau misalnya di bawah umur, itu misalnya umur 12 tahun atau 10 tahun itu juga harus terpaksa harus diaborsi karena itu rahimnya belum kuat untuk melahirkan anak. Aborsi lebih sakit. Enggak. Dia sama tentang sakit yang di bawah umur itu loh. Ada apa
Alhamdulillah dan kamu sehat ya. Semuanya itu semua semuanya itu diambilnya dari karena kesehatan. Jadi nggak semuanya itu aborsi itu ya salah juga enggak. Jadi pro-nya itu karena kandungan yang nggak kuat, kadang dokternya justru menyarankan buat diaborsi karena dari cukup umur, dari kekuatan janinnya juga hilang. Jadi gitu. belum bisa. Jadi ya itu terpaksa aborsi karena sesuatu hal pasti Berarti orang tuanya dong yang tanggung jawab. ya benar sih benar. Tapi ada beberapa mama saya kerja di rumah sakit. Jadi mama saya juga kayak pernah cerita kalau misalkan ada orang yang berusia di bawah umur itu melakukan nggak melakukan yang tadi Gerald bilang di seks bebas. Seks bebas. Nah, mama saya menanggapinya untuk dan apa sih dokter itu bilang untuk diaborsi saja karena dan tadi Zoe bilang apa sih umurnya belum cukup, kesehatannya dan mentalnya belum siap. Dan tadi yang Karina jawab itu kan karena orang tua ya, kesengajaan dan orang tua juga. Nah balik lagi kadang ada beberapa lelaki yang bisa tanggung jawab dan ada beberapa lelaki yang tidak bisa tanggung jawab. Yang kabur aja. Ya benar. Karena teman saya juga ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa lelakinya juga yang nggak bertanggung jawab. Ya gitu. Karena masalah ekonomi juga. Dan mereka belum siap untuk menjalani pernikahan. Dan dia ternyata terpaksa dan mereka tuh udah ngomong ke orang tuanya, kata orang tuanya udah aborsi aja karena kamu juga masih di bawah umur dan kamu juga belum siap kan, belum sama-sama siap dan kamu belum lulus juga SMA. Nah, kalau misalkan saya sama-sama belum siap terus ujungnya diaborsi, kenapa dari awal melakukan? Gini, yang tadi Kero bilang, itu kan seks bebas, kan itu kenapa? Kan sudah. Iya kan ada, enggak ini kita kontrak. Kenapa dari awal melakukan? Kita pulang, baiknya kita pulang menurut berdoa dan Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih semuanya. Ingat gak banyak ya.